Halo semuanya, selamat malam. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tax amnesty. Amnesty 2022. Oke. Tax amnesty 2022. Oke, right. Jadi hari ini kita akan bahas khusus mengenai rancangan undang-undang HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan untuk yang akan segera disahkan di tahun depan. Tahun ini deh. Mungkin dalam minggu ini akan disahkan. Terus bulan depan akan terbit PMK-PMK-nya yang mengatur. Kemudian di Januari tahun 2022 akan diberlakukan untuk mengenai RUU ini. Oke, selamat malam semuanya. Oke, baik. Jadi gue akan bahas khusus untuk RUU HPP bagian tax amnesty. Tax amnesty ini dulu kan namanya pengampunan pajak, sekarang udah bukan lagi, namanya program apa gitu deh. Nanti kita bahas ya. Oke. Di dalam RUU HPP itu ini di pasal 5, guys. Oke, kita baca dulu deh. RUU HPP ya. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, nomornya belum ada, tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Oke, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sebagainya, bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang terfokus pada perbaikan defisit anggaran, dan peningkatan tax ratio. Oke. Bahwa berdasarkan pertimbangan perlu dibentuk undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Oke, jadi tujuannya adalah untuk mengharmonisasi. Right. Oke, terus mengingat pasal 5 pasal 20 Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP. Terus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPH. Terus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN. Terus Undang-Undang 11 Tahun 1955 tentang cukai. Terus Undang-Undang 11 Tahun 2016, yang sangat penting guys. Ini yang tentang pengampunan pajak. Oke, yang tahun 2016 kemarin itu. Terus Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengenai COVID. Terus Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oke guys, jadi ini lengkap semua deh. Semua peraturan ini lengkap semua untuk HPP ini. Tapi gua malam ini hanya akan bahas untuk bab 5-nya guys. Oke, untuk bab 5-nya. Oke, kita lihat dulu deh bab 1. Asas, tujuan, dan ruang lingkup. Oke, undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Wow. Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan, ada tujuannya nih guys, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan. Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Ini juga cukup penting nih guys. Baik. Kita langsung masuk ke bab 5 guys. Bab 5 judulnya adalah Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Ini ada di halaman 82 sampai halaman 96 RUU HPP ini, dan dia mencakup pasal 5 sampai pasal 12. Itu guys. Jadi dulu namanya tax amnesty atau pengampunan pajak, sekarang berganti nama menjadi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Panjang sekali. PPSWK. PPSWP. Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. Right. Kita akan bahas satu persatu guys. Kita akan bahas satu persatu, pasal demi pasal, supaya teman-teman lebih paham, supaya gua juga lebih paham, karena gua sendiri masih belajar juga, baru baca-baca juga.
Jadi supaya kita sama-sama lebih paham. Kalau teman-teman mau tanya langsung aja ditulis di komentar. Kalau mau tanya atau memberikan koreksi atau saran atau apapun lah gitu. Oke. Program pengungkapan sukarela wajib pajak PPSWP. Pasal 5. Pasal 5 ayat 1 ya. Wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan. Oke, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan atau informasi mengenai harta dimaksud. Oke. Baik. Oke. Kita langsung ke penjelasan, guys. Kita langsung ke penjelasan. Di penjelasannya dia bilang gini. Yang dimaksud dengan belum menemukan data atau informasi mengenai harta, yakni Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan pemeriksaan, oke, dalam rangka menghitung PPh terkait data dan atau informasi mengenai harta tersebut. Jadi yang dimaksud belum menemukan data adalah belum dilakukan pemeriksaan, guys. Oke, bukan berarti semata-mata data ditemukan, bukan. Walaupun data itu ditemukan, tetapi kalau belum masuk ke pemeriksaan, maka dia masih qualified untuk tax amnesty ini. Gitu, guys. Oke. Sudah paham ya? Kalau nggak paham, teman-teman boleh langsung ketik komentar. Nanti kita akan bahas lagi. Pasal 5 ayat 2. Oke, ayat 2. Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi merupakan nilai harta dikurangi nilai utang. Oke ya, nilai harta dikurangi nilai utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, guys. Oke, teman-teman paham ya? Nah, jadi nilai harta yang dimaksud itu adalah nilai harta dikurangi nilai hutang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai pengampunan pajak. Oke. Jadi dulu itu kalau nggak salah hutang itu hanya diakui 50% saja. Apakah kali ini seperti itu? Nah, sepertinya sih iya. Sepertinya sih sama. Gitu, guys. Karena jadi kelihatannya dari pasal 5 sampai pasal 8 kalau nggak salah itu hanya ngomongin untuk TA saja. Hanya untuk ngomongin TA yang 2015. Gitu. Jadi yang dimaksudkan itu hanya untuk TA tahun 2015. Dari pasal 5 ini. Oke, jadi nilai harta dikurangi nilai hutang itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang tax amnesty itu. Oke? Teman-teman paham ya? Nah, terus lanjut. Nah, pasal 5 ayat 3, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Jadi ini full ngomongin tax amnesty yang tahun 2015 gitu, guys. Oke. Surat pernyataan yang dimaksud itu adalah surat pernyataan yang pernah disampaikan ketika dia menggunakan fasilitas tax amnesty zaman dulu itu. Oke, itu ya, guys. Paham ya? Gitu. Jadi kelihatannya untuk periode 2015 ke belakang semuanya itu hanya yang ikut TA. Sepertinya sih begitu ya. Hanya yang ikut TA. Kalau nggak ikut TA sepertinya sih nggak bisa gitu. Oke. Terus pasal 5 ayat 4, harta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan harta yang diperoleh wajib pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Oke, jadi clear ya. Ini betul-betul ngomongin untuk tax amnesty 2015. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah ikut TA 2015, masih ada harta yang belum dilaporkan, dan harta itu belum masuk ke pemeriksaan, maka ini qualified untuk yang TA 2022 ini. Oke. Lanjut. Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Oke, paham? Oke. Sebentar. Pajak penghasilan bersifat final. Oke ya. Harusnya sih nggak ada masalah.
Oke. Lanjut. Pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Oke, kita paham inilah ya. Nggak ada masalah di sini ya. Nah, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan sebesar. Nah, di sini nih teman-teman tarifnya. Oke. Ingat ya teman-teman, ingat aja rumusnya adalah 6%, 8%, 6%, 8%, dan 11%. Itu aja mikirnya. 6, 8, 6, 8, 11. Oke, 6, 8, 11%. Itu aja. Pokoknya mikirnya gitu aja tuh. Oke. 6% atas harta bersih yang berada di dalam negeri dengan ketentuan diinvestasikan. Jadi, dalam negeri diinvestasikan itu 6%. Oke. Nah, diinvestasikan kemana? Diinvestasikan kepada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Dan atau surat berharga negara. Jadi, kalau harta yang lu ungkapkan ini boleh lu taruh di surat berharga negara, boleh lu taruh ke kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan. Oke. Cuman apa aja yang dimaksud di sini kita tunggu PMK-nya keluar. Karena PMK-nya akan menjelaskan. Gitu. Terus 8%, 8% itu atas harta dalam negeri, tapi tidak diinvestasikan. Oke, contoh gini. Contoh lu punya harta properti. Properti itu kan harta yang lu belum ungkapkan gitu ya. Terus lu mau ungkapkan sekarang nih. Nah, dengan lu mengungkapkan harta itu, kan lu nggak mungkin investasikan ke surat berharga. Kan nggak mungkin dong lu jual rumahnya terus lu investasikan ke surat berharga, kan nggak lucu dong. Mesti jual rumah demi itu. Terus mobil juga sama. Anda punya mobil yang belum dilaporkan, sekarang mau dilaporkan, kan mobil itu kan nggak bisa diinvestasikan ke surat berharga. Gitu. Oleh karena itu, yang sifatnya barang mati, maksudnya barang yang bukan tunai, bukan setara kas, yang tidak bisa diinvestasikan ke surat berharga, maka kenanya 8%. Anda harus pilih yang bagian 8%. Oke? Dalam negeri tapi tidak diinvestasikan. Itu. Oke. Terus poin C, 6%. Nah, ini harta luar negeri dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan. Itu 6%. Oke. Terus 8%, harta luar negeri dibawa ke dalam Indonesia tapi tidak diinvestasikan. Itu 8%. Oke. Terus 11%, 11% atas harta bersih di luar negeri dan tidak dibawa pulang. Apalagi mau diinvestasikan, dibawa pulang aja enggak. Oke, pokoknya 6, 8, 6, 8, 11. Oke, dalam negeri diinvestasikan 6, dalam negeri tidak diinvestasikan 8, luar negeri bawa masuk investasi 6, luar negeri bawa masuk tidak investasi 8, luar negeri tidak dibawa pulang 11. Udah, paham ya? Sebenarnya sih rumusnya gampang guys, tinggal dihafalin aja. 6, 8, 11 udah. Oke, dasar pengenaan pajak atau DPP sebagaimana dimaksud pada ayat 6, yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan. Nah, berarti kan kesimpulannya adalah orang ini harus sudah ikut teks amnesti yang dulu, yang 2015, barulah bisa ikut yang program ini. Kalau dia tidak ikut TA yang dulu, ini bagaimana? Sampai sekarang gue masih nggak jelas nih. Apakah dia menjadi tidak bisa mengungkapkannya, atau dia mengungkapkan dengan cara lain, atau bagaimana? Gitu. Karena kan dasar untuk mengungkapkan ini adalah surat pernyataan yang sudah dia laporkan di TA yang 2015 dulu. Gitu guys. Oke. Tapi kalau dia tidak ikut TA 2015, bagaimana nih? Apakah dia boleh ikut ini? Kalau dia boleh ikut ini, dasarnya apa? Apakah dasarnya SPT tahunan 2015 atau bagaimana? Oke. Gitu. Terus, nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 8 ditentukan berdasarkan. Nah, sekarang kan gue mau lapor nih, ikut TA, gue mau laporkan sebuah harta yang gue belum laporkan. Pertanyaannya kan gue mesti lapor sebagai nilainya apa nih? Berapa nilainya? Apakah harga beli, harga jual, harga pasar, atau harga apa? Oke? Di sini diterangkan guys. Di sini dijelaskan. Gua kasih ringkasan ya biar gampang ya. Untuk kas dan setara kas, pokoknya uang dan setara kas, uang sifatnya rupiah, dolar, dan sebagainya. Setara kas tuh kayak apa ya? Deposito gitu, deposito
surat berharga, pokoknya yang sifatnya liquid, yang sifatnya kas dan setara kas, itu dinilai pakai nilai nominal. Oke, paham ya? Nilai nominal, yaitu ya nilainya berapa, kan tinggal dihitung, tinggal disebutkan nilainya berapa. Oke, untuk tanah dan bangunan, nilai NJOP, yaitu nilai jual objek pajak. Oke, tanah dan bangunan. Untuk kendaraan bermotor, baik itu mobil ataupun motor, nilai jualnya guys, nilai jualnya ya. Oke, jadi kalau zaman TA dulu itu, zaman TA amnesti sempat ribut kan, rumah itu bagaimana perlakuan harganya, apakah harus harga beli atau harga pasar atau bagaimana. Dan akhirnya karena peraturannya tidak jelas, orang bebas saja menentukan. Orang boleh menentukan berapapun harga yang mau ditentukan, silakan gitu. Sekarang enggak, sekarang untuk kendaraan bermotor, nilai jualnya. Artinya apa? Artinya nilai harga pasar hari ini. Itu nggak tangkap ya guys. Itu yang gue tangkap dari peraturan ini. Jadi, tanah dan bangunan pakai NJOP, yaitu nilai jual objek pajak yang ada di kartu PBB. Jadi kan lu nggak usah pusing. Nggak usah mikirin harga beli, nggak usah mikirin harga jual, nggak usah mikirin harga market. Pokoknya harga yang tertera di PBB, di kartu PBB. Itulah harga yang harus diakui sebagai harga untuk TA ini. Oke. Terus kendaraan bermotor adalah nilai jualnya. Artinya kalau lu punya mobil tuh lu beli tahun 2018, nah tinggal dihitung aja pada saat 2020 harganya berapa. Oke, karena patokan untuk TA ini adalah tahun 2020. Oke. Terus kalau dia emas atau perak, itu pakai nilai yang dipublikasi oleh PT Antam. Oke, oleh PT Antam. Nah, pertanyaan gue adalah, emas itu kan, kalau emas itu diperoleh tahun 2019. Nah, kita mau pakai harga PT Antam tahun 2019 atau PT Antam harganya tahun 2020. Karena kan, setelah gue baca-baca lagi, ini mengacu kepada kondisi akhir Desember 2020. Oke, jadi kemungkinan dia akan langsung mengalihkan semua ke 2020, biar nggak pusing gitu loh guys. Oke. Nah, terus saran gua ke depannya nih, SPT tahunan orang pribadi ataupun perusahaan gitu, kalau ada emas tuh harus ditulis berapa gramnya. Itu wajib ke depannya. Kalau lu nggak tulis berapa gramnya, akan jadi masalah buat lu sendiri. Gitu. Oke, lanjut. Kalau dia berupa saham atau warrant, atau yang sifatnya sudah saham, warrant, ya gitulah, saham ya. Nilai publikasi bursa efek. Oke, nah ini gue masih agak kurang paham maksudnya bagaimana. Jadi kalau lu punya saham, lu beli saham harganya 1.000 gitu, tahun 2018. Oke, terus saham itu di tahun 2020 harganya menjadi 1.200 gitu. Apakah harus diakui yang 1.200 atau diakui 1.000-nya? Kalau kita akui 1.200, belum tentu untung loh, kan sekarang bisa aja rugi. Bisa aja turun harganya gitu. Nah, apakah harga beli atau harga pasar pada saat akhir 2020? Ini masih belum jelas. Oke? Tapi feeling gua sih pakai harga beli. Karena saham itu kan naik turun, bingung kalau lu mesti ngikutin pada akhir 2020. Oke? Terus surat berharga negara atau efek yang bersifat hutang gitu ya. Surat berharga negara, efek bersifat hutang atau sukuk. Oke, ini pakai nilai publikasi PT Penilai Harga Efek. Gua sendiri masih nggak ngerti apa yang dimaksud dengan PT Penilai Harga Efek. Itu apaan sih? Kayaknya ada satu perusahaan namanya PT Penilai Harga Efek yang akan menilai berapa sih nilai dari surat berharga negara yang lu punya gitu loh. Oke. Nah, di akhir dia sebutkan sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak terakhir. Oke. Yang dimaksud di sini adalah tahun 2020. Oke. Nah, jadi intinya gini, semua yang lo laporkan, apakah itu tahun 2015, 14, 13, dan sebagainya, harus mengacu kepada kondisi akhir tahun pajak 2020. Oke, tadi kan dia bilang bahwa properti, tanah, dan bangunan, itu lihat NJOP-nya. NJOP tahun berapa? Yaitu NJOP tahun 2020, guys. Oke, paham ya teman-teman? Semua mengacu kepada harga tahun 2020. Kalau mobil, lo punya mobil tahun 2015, 2014 gitu. Berapa harga yang dinilai? Yaitu nilai jual mobil itu ketika akhir tahun 2020. Gitu. Ya mungkin udah nggak ada nilainya sih, tapi ya masih oke lah. Gitu. Oke. Nah, jika ada harta yang tidak jelas, dia bilang,
kalau ada harta yang tidak jelas harganya, menggunakan nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik. Oke, jadi mungkin ada harta-harta yang nggak jelas itu ada nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik. Seperti itu, guys. Oke. Oh, by the way, di penjelasannya, dia ada menjelaskan mengenai pasal ayat 7. Ayat 7 dijelaskan nih. Yang dimaksud kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam merupakan kegiatan pengolahan bahan baku sumber daya alam menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang menambah nilai bahan baku sumber daya alam tersebut. Contoh, pengolahan biji emas menjadi emas murni. Oke. Yang dimaksud sektor energi terbarukan merupakan sektor energi yang dihasilkan dari bahan-bahan yang dapat terus diperbaharui. Contohnya, sektor energi tenaga surya. Ini ambigu banget ini. Ini bahaya sekali. Orang bisa salah tempat nanti. Surat berharga negara meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Ini masih oke. Ini cukup jelas. Jadi, menurut gua sih guys, kita nggak usah mikirin mau masukin ke sektor usaha pengolahan sumber daya dan sebagainya. Pokoknya lariin ke surat berharga negara beres. Oke? Pokoknya surat berharga negara selesai. Nggak usah pikirin mau ke sektor pengolahan sumber daya alam dan sebagainya itu. Oke? Oke, gitu guys. Kita lanjut ke pasal 6 guys. Oke, kita masuk ke pasal 6 sekarang ya. Pasal 6. Wajib pajak mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 tadi melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta. Oke, jadi surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada DJP sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Oke, paham ya teman-teman? Jadi ada jangka waktu 6 bulan buat teman-teman melakukan teks amnesti ini atau melakukan program pengungkapan sukarela ini, guys. Gue masih bingung kenapa sampai jeda waktunya 6 bulan lama sekali. Pasti nanti orang akan nunggu sampai Mei atau April gitu baru mau lapor gitu ya, karena orang kan nunggu detik-detik terakhir tuh biasa orang Indonesia ya. Kecuali yang sedang diperiksa ya, boleh deh Januari, tapi orang akan cenderung menunggu siapa tahu ada peraturan baru yang kasih tarif yang lebih murah untuk UMKM contohnya gitu. kayak zaman dulu. Oke. Pasal 6 ayat 2. Oke. Surat pemberitahuan pengungkapan harta harus dilampirkan. Oke, kalau Anda mau melampirkan memberitahukan ada yang belum dilapor nih harta nih, harus dilampirkan ada 5. Oke. Pertama, bukti bayar. Kedua, daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan. Ketiga, daftar hutang. Keempat, pernyataan pengalihan harta bersih dalam hal wajib pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Paham dong? Terus pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada 2 item itu dalam hal wajib pajak bermaksud menginvestasikan harta bersih tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 7 huruf A dan huruf C. Oke? Jadi, ini gampang teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang mau mengungkapkan harta, nanti tinggal melampirkan 5 aja. Ini ketika nanti PMK-nya keluar, mungkin bisa bertambah bermacam-macam lagi dokumen-dokumennya, guys. Yang pertama, bukti bayar. Anda sudah bayar dulu. Terus ada daftar rincian hartanya, beserta informasi kepemilikannya, jelas ya. Jangan sampai harta nggak jelas nih, nggak boleh. Terus, daftar hutang. Terus pernyataan mengalihkan kalau mau luar negeri ke dalam negeri. Terus pernyataan akan menginvestasikan kalau Anda memang mau investasikan gitu. Kalau nggak diinvestasikan nggak usah diisi surat ini. Oke. Bagaimana bentuk formulirnya kita belum tahu, guys. Bagaimana bentuk formulirnya kita belum tahu karena kita tunggu PMK-nya. Biasa karena undang-undang baru mau diundangkan, PMK-nya akan menyusul. PMK-nya mungkin bulan depan menyusul, bulan November menyusul. Desember mereka persiapan, Januari udah bisa start. Gitu. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Pasal 6 ayat 3. DJP menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh wajib pajak.
Oke. Jadi Anda kan menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta. Maka diterbitkanlah satu surat yang namanya surat keterangan. Ini SKET istilahnya ya, SKET surat keterangan atau suket gitu ya, suket terhadap TA. Zaman dulu kan teman-teman kalau masih ingat ada tuh suket tuh diterbitkan gitu ya. Dalam hal berdasarkan ini pasal 6 ayat 4, dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaannya sebenarnya, DJP dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Jadi, diharapkan teman-teman jangan sampai melaporkan harta yang tidak sesuai, gitu. Maka, surat keterangan Anda bisa dibatalkan atau dibetulkan oleh DJP. Oke. Di sini agak ambigu karena bisa berbahaya, DJP bisa salah mengkoreksi, tapi ya diharapkan Anda jangan sembarangan bikin TA ini gitu. Oke. Sebaiknya Anda melaporkan seluruh harta Anda yang belum dilaporkan. Lanjut. Ayat 5. Wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan. Jadi kalau lu sudah memperoleh surat keterangan, oke, tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Begitu, guys. Oke. Jadi Anda ingat waktu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 itu kalau Anda sampai tidak lapor dan diketahui ada harta, maka dendanya itu 30% plus denda 200%, alias 90%. Boleh dibilang harta itu buat negara dibuang semua gitu. Tapi dengan adanya undang-undang baru ini, maka tidak lagi dikenai sanksi yang itu. Gitu guys. Paham ya teman-teman? Oke. Ini ada pertanyaan dari Bapak CVIJT. Perusahaan kita sedang dalam proses pemeriksaan. Apakah nantinya masih bisa ikut TA? Oke. Nanti ada pasalnya tuh Pak. Nanti ada pasalnya, kita akan jawab di situ. Nanti ada pasalnya siapa saja yang boleh ikut TA ini, siapa aja nggak boleh ikut TA ini. Oke. Mohon maaf kalau ngomong terlalu cepat. Pelan-pelan dikit ya. Oke. Kita lanjut. Nanti ada jawabannya tuh, Pak CVIJT. Ada jawabannya yang mengenai pemeriksaan apakah masih bisa ikut TA. Kita lanjut dulu ya. Data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Nah, jadi kalau ini gua masih kurang jelas, tapi kira-kira seperti ini nih, kira-kira nih ya. Kalau Anda korupsi, uang itu Anda simpan di rumah. Terus dengan adanya TA ini, Anda ungkapkan itu harta, maka atas harta ini tidak bisa dituntut pidana. Nah, saya masih kurang paham nih, apakah seperti itu konsepnya atau berbeda. Kita nggak tahu juga persisnya. Kalau zaman dulu, waktu TA 2015, untuk extraordinary crime, seperti korupsi, narkoba, terus human trafficking, itu dikecualikan. Oke? Jadi zaman dulu, waktu 2015, korupsi, narkoba, human trafficking, itu kalau diikutkan ke TA, maka ini dikecualikan. Anda tetap dipidana. Gitu. Yang sekarang belum jelas nih. Kita tunggu PMK-nya keluar ya, teman-teman. Oke. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan harta bersih diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Gitu. Oke. Pasal 7. Kita masuk ke pasal 7. Wajib pajak yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf D, wajib mengalihkan harta itu paling lambat tanggal 30 September 2022. Oke, artinya kalau Anda sudah bilang, oh saya mau mengalihkan ke dalam wilayah Indonesia, maka harus dialihkan paling lambat 30 September 2022. Oke, saya juga masih bingung kenapa lama banget sampai September ya. Kan Juni berakhir. Juli, Agustus, September. Anda dikasih waktu 3 bulan untuk memasukkan harta itu ke dalam wilayah negara Indonesia. Kalau Anda memang mau masukin. Gitu. Terus, kalau wajib pajak yang menyatakan menginvestasikan harta bersih kepada
kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam, atau sektor energi terbarukan, atau surat berharga negara, wajib menginvestasikan harta bersih dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023. Ini justru jauh, satu tahun ke depan gitu. Jadi, setelah uang itu dimasukkan ke Indonesia, dikasih waktu 1 tahun sampai September 2023 untuk disetel, untuk diinvestasikan ke surat berharga. Ini juga saya masih bingung kenapa lama banget ditunda sampai satu tahun kemudian. Apakah ini salah tulis? Nggak tahu juga ya. Mungkin juga salah tulis ya. Lama banget gitu. Oke. Investasi harta bersih tersebut harus dilakukan paling singkat 5 tahun sejak diinvestasikan. Oke, jadi harus masuk 5 tahun sejak diinvestasikan. Jadi kalau diinvestasikan harus selama 5 tahun ke depan. Nggak boleh kurang. Gitu guys. Oke. Nah, terus kalau tidak dipenuhi oleh wajib pajak, ini pasal 7 ayat 4, dalam hal ketentuan itu tidak dipenuhi oleh wajib pajak, contoh nih tadi dia sudah janji mau investasikan tapi nggak diinvestasikan. Dia sudah janji mau dimasukin ke dalam negeri tapi tidak dimasukin ke dalam negeri, gitu ya. Maka kena denda. Nah, dendanya itu adalah 4,5%, 4,5%, 7,5%, 5,5%. Oke? Seperti itu. Biar teman-teman paham ya. Jadi, kalau luar negeri dialihkan ke dalam negeri, tapi tidak diinvestasikan, itu kena 4,5%. Oke? Terus, kalau luar negeri, janjinya dialihkan dan diinvestasikan, tetapi faktanya dia tidak alihkan dan tidak investasikan, itu 7,5%. Kena dendanya. Gitu, lumayan. Luar negeri, dia janji dialihkan, tapi tidak diinvestasikan, tapi ternyata tidak dialihkan juga nih. Nah, itu kena 5,5%. Oke, ini agak sulit menghafalnya, tapi ya mudah-mudahan nggak ada yang kena seperti inilah ya. Ngapain lu ikut TA kalau lu nggak mau alihkan? Ngapain lu janji kalau lu nggak mau realisasikan, kan aneh juga. Gitu. Oke. Terus, nah, itu yang 4,5%, 4,5%, 7,5%, 5,5% kalau Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak, gitu guys. Jadi kalau Direktur menerbitkan SKP. Oke. Tapi, kalau Anda sendiri yang mengungkapkan sendiri, oh sorry nih, gue sudah janji mau investasikan, tapi nggak jadi deh investasikan. Oke, Anda mengungkapkan sendiri, maka lebih rendah. Cuman kena 3%, 3%, 6%, dan 4%. Oke, itu kalau mengungkapkan sendiri. Gitu guys. Oke. Nah, oke. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata caranya, terus investasi ke harta bersih dalam kegiatan usahanya itu apa, instrumen surat berharganya itu apa, itu akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK-nya. Oke. Nah, seperti pertanyaan tadi yang dari Bapak CVIJT, apakah dalam proses pemeriksaan nanti masih bisa ikut TA? Oke. Dari pasal 5 sampai pasal 7 berakhir ini tidak disebutkan mengenai sedang diperiksa atau tidak sedang diperiksa. Boleh saya simpulkan? Boleh. Kalau saya mau menyimpulkan, sebenarnya dia boleh ikut ini untuk kategori tahun 2015 ke belakang ya. Yang penting dia sudah ikut TA. Oke. Yang penting sudah ikut TA. Oh ya, hartanya belum ditemukan. Oke. Dia sudah ikut TA dan hartanya belum ditemukan. Oh iya, sorry, tadi ada dijelaskan juga. Coba saya cek lagi. Oh, sorry. Maaf, Pak. Di pasal 6 ayat 1, di bagian penjelasan disebutkan, yang dimaksud dengan belum menemukan data dan atau informasi mengenai harta, yakni Direktorat Jenderal Pajak belum mulai melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung pajak penghasilan terkait data dan atau informasi mengenai harta tersebut. Oke, jadi gini Pak, ini kan ngomongin harta 2015 ke belakang. Oke, ini ngomongin harta 2015, 14, 13 ke belakang. Jadi kalau ada harta tahun 2015, contohnya ada mobil gitu, belum dilaporkan. Sekarang mau dilaporkan nih. Oke. Nah, harta ini sudah ditemukan belum oleh pajak? Nah, kalaupun sudah ditemukan, sudah diperiksa belum oleh pajak? Tapi
Kalau harta ini belum ditemukan, berarti boleh ikut TA. Kalau harta ini sudah ditemukan tapi belum pemeriksaan, maka juga boleh ikut TA yang ini. Oke, ini ngomongin harta 2015 ke belakang. Oke, gitu Pak. Jadi harta 2015 ke belakang, selama harta itu belum ditemukan dan belum diperiksa, maka masih boleh ikut TA. Tapi kalau harta itu sedang diperiksa dan sudah dihitung PPh-nya, maka tidak bisa ikut TA ini. Menurut penjelasan itu. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan kira-kira masuk ya. Oke, dari Pak Dio Jesa, jika kita punya banyak masalah pajak di tahun 2019, apakah semua masalah itu bisa diselesaikan nantinya seketika ada ikut TA di tahun 2022? Oke, menurut saya bisa. Menurut saya bisa kalau memang dalam kondisi tidak sedang diperiksa dan belum ada keputusan untuk berapa pajak yang mesti dibayar. By the way, ya menurut yang saya baca dan teman-teman juga sudah banyak diskusi mengenai ini, pengungkapan harta ini hanya berlaku untuk tahun 2015 ke belakang untuk WPOP dan WP Badan. Tapi untuk pengungkapan tahun 2016 sampai 2020 itu hanya untuk WPOP, bukan untuk perusahaan. Jadi perusahaan tidak berlaku untuk tahun 2016, 17, 18, 19, 20. Itu yang saya tangkap. Itu guys. Jadi agak bingung ya. Jadi TA ini terbagi atas dua periode nih. Periode 2015 ke belakang dan 2016 ke depan. 2015 ke belakang, orang pribadi boleh ikut, perusahaan boleh ikut. 2016 ke depan, 16, 17, 18, 19, 20, hanya OP yang bisa ikut, orang pribadi. Nah, itu yang saya tangkap dari peraturan ini. Nanti bagaimana detailnya, kita tunggu peraturan yang jelasnya. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke pasal 8. Oke, kita masuk ke pasal 8. Ini dia mulai ngomongin OP, mulai ngomongin orang pribadi, dan mulai ngomongin tahun 2016, teman-teman. Tadi itu hanya ngomongin 2015 ke belakang. OP bisa, badan bisa. Tapi pasal 8 sudah mulai OP, orang pribadi. Oke, kita baca. Pasal 8 ayat 1. Wajib pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta bersih yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020. Terus, belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Oke, paham ya teman-teman? Orang pribadi dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilapor nih, diperolehnya 2016 ke 2020. Pada 31 Desember 2020 masih ada harta itu. Oke. Terus harta itu belum dilapor di SPT 2020. Gitu guys. Kira-kira paham ya? Nah, harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan nilai harta dikurangi nilai hutang. Nah, di sini nggak disebutin tuh hutang itu apakah hutang 50% atau hutang full. Itu nggak disebutin sama sekali. Oke, jadi sepertinya sih hutang full yang akan diakui di sini. Oke. Terus, harta bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dianggap sebagai tambahan penghasilan. Oke, tambahan penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2020. Oke, jadi Anda mengungkapkan harta 2016 sampai 2020 itu dianggap penghasilan tahun 2020. Oke, wajib pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan harta bersih harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Oke, nah, jadi orang pribadi harus memenuhi 5 ketentuan ya. Pertama, tidak sedang dilakukan pemeriksaan untuk tahun 2016, 17, 18, 19, 20. Tidak sedang diperiksa. Orang pribadi ini ya, orang pribadi, bukan perusahaan. Oke. Terus yang kedua, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukper, bukti permulaan untuk tahun pajak 2016, 17, 18, 19, 20. Yang ketiga, tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Keempat, tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Kelima, tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.
Wah, ada 5, banyak banget ini orang pribadi nih guys. Oke, ini orang pribadi ya. Pasal 9. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Oke. Pajak penghasilan bersifat final itu tarifnya ini. Tadi kan 6, 8, 11 ya teman-teman. Ingat, tadi itu 6, 8, 11. Sekarang, kalau tahun 2016 ke 2020 dan hanya untuk OP, 12, 14, dan 18. Betul nggak sih? Ya, betul. Oke. 12, 14, 18. Tadi kan 6, 8, 11. Sekarang 12, 14, 18. Gitu aja mikirnya. Gampang kan? Oke. Nah, DPP sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahun 2020. Nah, pokoknya intinya tahun 2020 harta itu belum dilaporkan. Udah, itu aja intinya. Oke. Nah, nilai harta untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih ini berbeda. Ini beda kayak tadi ini. Oke. Jadi gini, ini untuk orang pribadi dan tahun 2016 sampai 2020. Oke. Kalau kas dan setara kas, itu dihitung nilai nominalnya, guys. Nilai nominalnya. Yang lainnya, yang bukan setara kas dan bukan kas, itu dihitung harga perolehannya, gitu, guys. Oke. Tadi itu kan kalau mobil bagaimana, kalau properti bagaimana, gitu. Kalau surat berharga bagaimana, kalau sekarang enggak. Sekarang pokoknya kalau kas nilai nominal, kalau bukan kas harga perolehan. Oke. Apa itu harga perolehan? Nanti kita tunggu penjelasan dengan detailnya lagi. Oke, lanjut. Pasal 10. Oke. Wajib pajak orang pribadi mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta. Oke, ada surat yang namanya surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada DJP sejak tanggal 1 Januari sampai 30 Desember 2022. Oke, sama periodenya 6 bulan. Wajib pajak yang menyampaikan pemberitahuan pengungkapan harta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Oke, 1. Sudah punya NPWP. Jadi kalau belum punya NPWP dan mau ikut TA harus bikin NPWP dulu. 2. Membayar PPh bersifat final sesuai dengan undang-undang ini. Ketiga, menyampaikan SPT tahun 2020. Jadi harus punya NPWP, harus sudah lapor SPT tahunan 2020, guys. Kalau belum lapor SPT, harus lapor dulu. Baru boleh ikut TA ini. Terus yang keempat, mencabut permohonan. Nah, kalau teman-teman sedang dalam ada kasus yang sedang meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan STP, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, peninjauan kembali, semua itu harus dicabut. Gitu, baru boleh ikut TA yang ini. Oke? Paham ya teman-teman? Jadi ada 4, sudah punya NPWP, sudah bayar pajaknya, sudah lapor SPT 2020, dan mencabut semua permohonan keberatan yang sedang Anda proses. Gitu. Lanjut. SPT pengungkapan harta sebagaimana dimaksud ayat 1 harus dilampirkan dengan pertama bukti bayar, pajak penghasilan yang bersifat finalnya. Oke. Terus daftar rincian harta bersih beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan, daftar hutangnya, pernyataan mengalihkan harta ke dalam wilayah kalau memang dari luar negeri, terus pernyataan akan menginvestasikan harta bersih kalau memang mau diinvestasikan harta bersihnya. Oke. Terus pernyataan mencabut permohonan kalau memang mau dicabut permohonannya. Gitu. Oke, paham ya teman-teman? Mudah-mudahan paham ya. Lanjut. Nah, sekarang kita ngomong pembetulan. Pembetulan atas SPT tahunan 2016, 17, 18, 19, 20 yang disampaikan setelah undang-undang ini diundangkan, yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT pengungkapan harta, dianggap tidak disampaikan. Oke? Artinya, kalau peraturan ini berlaku hari ini, maka mulai hari ini SPT Anda sudah tidak bisa dibetulkan. Gitu. Paham ya teman-teman? Jadi, jangan lagi melakukan pembetulan SPT tahunan sejak berlakunya undang-undang ini. Tapi kalau sebelum undang-undang ini berlaku bagaimana? Nah, nanti gue bikin video khusus mengenai itu. Ini ada trik yang orang nakal bisa lakukan
dia bisa pembetulan sebelum undang-undang ini berlaku, dan ini berbahaya sekali. Nanti gue akan bikin video khusus untuk itu. Oke. Lanjut. Dalam hal wajib pajak orang pribadi, belum menyampaikan SPT tahunan 2020, sampai undang-undang ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut. Oke. Gimana kalau undang-undang ini berlaku, tapi lu belum lapor SPT nih? Nah, wajib pajak harus menyampaikan SPT 2020 itu, yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam SPT tahun sebelumnya, ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada tahun pajak 2020. Oke? Pertama, lu tidak boleh pembetulan. Kedua, kalau lu belum lapor SPT 2020, lu harus lapor dulu SPT 2020-nya, tapi harus wajar, harus benar. Tidak boleh sembarangan isi. Lu nggak boleh isi tiba-tiba harta 10 miliar, nggak boleh. Tapi, lu boleh isi harta SPT 2020 itu berdasarkan yang SPT 19 ditambah penghasilan 2020. Ini fair. Ini masuk akal. Oke? Harta bersih yang dimiliki selain dari huruf A itu harus diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta, guys. Oke? Paham ya? Nah, DJP menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat ini. Sama seperti tadi. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian, jadi kalau ditemukan ternyata hartanya salah gitu ya, tidak sesuai gitu ya, maka DJP dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6. Oke. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PMK. Lanjut, pasal 11. Nah, terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah memperoleh surat keterangan, nah ini nih yang ditunggu-tunggu oleh orang. Dia bisa dapat benefit apa sih kalau dia ikut TA ini gitu ya. Terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah memperoleh surat keterangan, berlaku ketentuan sebagai berikut. Pertama, tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban pajak tahun 2016, 2017, 18, 19, dan 2020, kecuali ditemukan data dan atau informasi lain mengenai harta tersebut yang belum diungkapkan dalam SPT, dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta ini. Itu guys, paham ya? Kewajiban pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A meliputi pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan atas pemotongan dan atau pemungutan, dan PPN, kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan oleh orang lain. Oke. Terus, data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Oke, jadi ini contoh aja ya, contoh umum kalau Anda main judi gitu ya, terus dapat duitnya dari hasil judi itu, Anda laporkan di sini, maka ini tidak akan jadi masalah pidana untuk Anda. Oke. Tapi kalau korupsi, narkoba, dan human trafficking, tahun yang dulu itu tetap jadi pidana. Jadi jangan coba-coba. Oke. Lanjut, dalam hal DJP menemukan informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan, nah, nilai harta bersih tersebut yang belum diungkapkan itu diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada tahun pajak 2022. Oke? Nah, terhadap penghasilan itu dikenai pajak 30%, guys. 30%. Dan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan Undang-Undang KUP pasal 13 ayat 2. Jadi kan TA yang dulu itu kan kalau lu ketahuan harta di luar yang lu sudah laporkan kena 30% plus 200%. Sekarang enggak. 30% plus sanksi administrasi. Nah, ini sih masih lebih, walaupun terlalu tinggi tapi masih fair lah, masih oke lah. Gitu. Terus wajib pajak orang pribadi yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilakukan paling lambat 30 September 2022. Oke. Jadi kalau mau mengalihkan ke Indonesia maksimal sebelum 30 Desember 2022. Oke. Terus yang mau menginvestasikan ke dalam surat berharga negara itu maksimal 30 September 2023. Mundur 1 tahun. Gue nggak ngerti kenapa sampai 1 tahun mundurnya, tapi ya ini peraturan negara seperti itu. Oke. Investasi harta bersih wajib dilakukan paling singkat 5 tahun sejak diinvestasikan. Jadi kalau lu investasikan, lu sudah komit harus 5 tahun.
Kalau TA dulu tuh 3 tahun. Zaman dulu TA tuh 3 tahun. Sekarang 5 tahun diinvestasikan di surat berharga. Oke. Nah, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3 tidak dipenuhi oleh wajib pajak. Jadi kalau lu sudah janji mau mengalihkan tapi tidak dialihkan, sudah janji mau investasikan tapi tidak diinvestasikan, nah, oke, maka akan diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final untuk tahun pajak 2022 dan berlaku ketentuan. Terhadap penghasilan tersebut dikenai denda PPh bersifat final 4,5%, 4,5%, 8,5%, 6,5%. Ini agak susah, pelan-pelan aja dipahami nanti guys. Nah, tapi kalau Anda mengungkapkan sendiri, oh sorry nih, saya lalai nih, saya sudah ungkapkan, saya sudah janji mau diinvestasikan tapi nggak jadi. Nah, itu kena dendanya 3%, 3%, 7%, 5%. Oke? Ada 4 kategori itu. Oke? Itu aja. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan harta bersih itu, investasi harta bersihnya, instrumennya, ada di PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangan. Selesai, pasal 12. Itu guys. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke. Kayaknya tidak ada pertanyaannya. Oke. Itu guys, kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung tanya aja di situ, langsung ditanyakan. Saya akan lanjut mengenai penjelasannya guys. Oke, penjelasan. Tadi kita kan penjelasan. Nah, penjelasan pasal tadi, ya pasal 5 ayat 1 kan sudah dibilang nih. Yang dimaksud belum menemukan data dan atau informasi mengenai harta adalah belum dilakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung pajak penghasilan terkait data dan atau informasi mengenai harta tersebut, gitu guys. Oke. Terus yang dimaksud lanjut ya. Yang dimaksud dengan surat pemberitahuan pengungkapan harta adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengungkapkan paling sedikit identitas wajib pajak. Aku ketik sebelah sini deh. Harta, hutang, harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan terhutang yang bersifat final tersebut. Bukti pembayaran pajak penghasilan berupa surat setoran pajak atau SSP atau sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan SSP dan telah mendapatkan validasi dari pihak penerima pembayaran. Oke. Terus ayat 6, pasal 6 ayat 6 ya. Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini meliputi tindak pidana bidang perpajakan dan tindak pidana lain katanya. Berarti semua dong. Oke. Pasal 7 ayat 4. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang diterbitkan berdasarkan ketentuan ayat ini hanya memuat pokok pajak yang kurang dibayar dan tidak memuat sanksi administratif. Mengingat besaran tarif atas tambahan pajak penghasilan dianggap termasuk sanksi administratif. Oke, dia ada contoh tapi gue nggak usah jelaskan karena terlalu panjang. Pasal 8. Pasal 8 ayat 2. Penjelasannya nih guys ya, penjelasannya. Yang dimaksud dengan hutang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang terkait langsung dengan perolehan harta. Oke. Jadi kalau harta yang mau Anda laporkan ini adalah sebuah mobil gitu ya, terus mobil ini di KPR kan, kredit kepemilikan mobil, KPM gitu ya, di KPM kan, maka hutang yang dimaksud itu adalah hutang pokoknya saja guys, bukan pokok plus bunga gitu ya. Hanya hutang pokoknya saja, dan hutang ini pun hutang yang harus berhubungan dengan harta langsung yang diungkapkan itu. Tidak boleh Anda laporin mobil, tapi hutangnya hutang KTA gitu, itu nggak boleh. Oke? Harus nyambung ya, harus hutang yang berhubungan langsung dengan harta yang dilaporkan. Ini masih fair, dan dia bilang seluruh pokoknya diakui. Kalau tahun 2015 itu hanya setengahnya saja yang diakui. Oke. Pasal 8 ayat 4 penjelasannya, ketentuan sebagaimana diatur pada ayat ini meliputi kewajiban pajak penghasilan atas orang pribadi yang bersangkutan dan tidak termasuk kewajiban pajak orang pribadi sebagai wakil atau kuasa. Oh, ini mungkin berhubungan dengan yang meninggal atau warisan kali ya. Kemudian penjelasan pasal 10
ayat 2 huruf D. Ketentuan mencabut permohonan sebagaimana diatur pada huruf ini meliputi permohonan yang berkaitan dengan pajak penghasilan atas orang pribadi yang bersangkutan untuk tahun pajak 2016, 17, 18, 19, 2020. Gitu guys. Oke. Nah, pasal 10 ayat 5. Penjelasannya nih ya. Termasuk dalam ketentuan ini, yakni bagi wajib pajak orang pribadi yang baru memperoleh NPWP pada tahun 2022 dan belum menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Oke. Untuk dapat menyampaikan SPT surat pengungkapan harta, wajib pajak OP ini harus terlebih dahulu menyampaikan SPT tahun 2020 dengan harta-harta yang bersumber dari penghasilan tahun 2020. Selanjutnya, harta bersih yang dimiliki selain yang dicantumkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan 2020 harus diungkap dalam SPT pengungkapan harta. Paham ya teman-teman? Intinya, kalau lu mau ikut TA tapi belum punya NPWP, lu harus bikin NPWP dulu dan bikin SPT 2020. Oke. Kalau lu mau ikut TA lu sudah punya NPWP tapi belum lapor SPT 2020, maka laporin dulu SPT 2020-nya baru bisa ikut TA. Oke. Pasal 11 huruf C. Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini meliputi tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain. Oke. Lanjut. Penjelasan lebih lanjut lagi. Udah nggak ada lagi penjelasannya, teman-teman. Beres? Jadi, kalau kita ngomongin syarat tadi ya, ada teman-teman yang tanya, syaratnya untuk yang 2015 ke belakang, syaratnya adalah harta itu belum dilakukan pemeriksaan dalam rangka untuk menghitung pajaknya atas harta yang ditemukan. Jadi, kalau cuma ditemukan tapi belum diperiksa, itu masih boleh. Untuk yang orang pribadi tahun 2016 ke depan, itu sudah jelas, yang penting tidak ada pemeriksaan, belum diperiksa. Gitu. Oke, kita coba baca lagi orang pribadi. Orang pribadi dimulai di pasal 8. Gitu. Oke. Tidak sedang diperiksa untuk tahun pajak 2016, 17, 18, 19, 2020, tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukper, tidak sedang penyidikan, tidak sedang dalam proses peradilan, tidak sedang menjalani hukuman pidana. Seperti itu, guys. Oke, itu aja syarat-syaratnya. Oke, teman-teman kalau mau tanya-jawab bisa langsung dengan saya. Teman-teman bisa masuk ke website www.ta2022.com. Oke, teman-teman bisa masuk ke www.ta2022.com. Teman-teman bisa langsung tanya ke saya langsung di situ, bisa tanya jawab. Tapi bukan jasa konsultan pajak ya guys, hanya tanya jawab aja, hanya diskusi saja buat teman-teman yang mau tahu lebih jauh lagi gitu. Nanti tinggal chatting saya aja, kita pasti akan jawab. Oke, gitu teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan lagi mengenai TA ini? Mudah-mudahan bisa paham ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa cukup memahami untuk TA ini. By the way, ini bukan TA ya guys. Ini bukanlah TA, bukanlah pengampunan pajak. Ini namanya program pengungkapan sukarela wajib pajak. Gitu. Oke. Satu hal yang kita baru sadari adalah untuk pengungkapan harta 2016 ke 2020 hanya untuk orang pribadi. Oke. Bukan untuk perusahaan. Apakah perusahaan nanti bisa atau enggak, kita tunggu PMK-nya. Kita sih sangat berharap bahwa perusahaan juga bisa ikut, tapi kalau nggak bisa ya udah nggak usah ikut, nggak apa-apa. Gitu. Ya, kita sih berharap perusahaan juga bisa ikut gitu ya. Tapi entah kenapa perusahaan kok nggak bisa ikut TA yang 2016 ini ya. Nggak tahu logikanya di mana, nggak tahu ya. Oke. Terus untuk harta-harta 2015 ke belakang, itu hanya untuk harta yang sudah dilapor di TA. Harta yang belum dilapor di TA Amnesty 2015. Karena untuk 15 ke belakang itu sudah dikunci oleh Undang-Undang Pengampunan Pajak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 gitu. Jadi berbeda perlakuannya. Oke, jadi nanti feeling gua sih di sini akan ada dua surat pengungkapan harta nih.
pengungkapan harta untuk 2015 ke belakang dan harta untuk 2016 ke depan. Atau satu surat tapi ada dua periode. Periode 15 ke belakang dan periode 2016 ke depan. Gitu. Ini agak membingungkan karena dalam satu surat akan ada dua kategori. Kategori 2015 ke belakang dan 2016 ke depan. Beda tarif lagi. Waduh, ribet ya. Terus akan jadi masalah adalah kalau ada harta 2018, tapi harta ini diperoleh sejak 2015, tapi hartanya beda bentuk, bagaimana? Gitu. Oke. Ada pertanyaan dari teman Pak Roy Kati. WPOP yang sudah ikut TA 2018 berarti masih bisa ikut lagi? Oke. Tidak ada TA 2018, bro. 2018 tidak ada TA. Mungkin maksudnya TA 2015 kali. Ya kan? Tidak ada TA di 2018. Mungkin maksudnya itu TA 2015 kali ya. Nah, kalau sudah ikut TA 2015 dan masih ada harta yang belum dilaporkan di TA itu, boleh ikut TA ini. Gitu. Justru TA ini untuk itu. Untuk orang-orang yang sudah ikut TA, tetapi masih ada harta yang belum dilaporkan di TA 2015 kemarin. Gitu. Oke, kira-kira. Oke, itu aja guys. Udah jam 9. Udah jam 9. Terima kasih semua sudah hadir di sini. Saya akan selalu live di setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Itu aja. Buat teman-teman yang mau langsung hubungi saya juga bisa. Bisa hubungin saya langsung di www.ta2022.com. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi minggu depan di live saya. Terima kasih semua. See you.